Jadi alhamdulillah kemarin kan saya sudah menghadap Pak Menpora, lalu Pak Menpora memproses, lalu dikirim ke Pak Menteri Hukum, Pak Supratman, dan dari Pak Supratman kemarin dikirim ke Pak Mensesnek, ya, dan prosesnya luar biasa, support dari pemerintah, dan alhamdulillah tadi malam Pak Mensesnek menginfokan bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani. Dan hari ini sudah dikirimkan ke DPR. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Mauro Zylstra tiba di Indonesia. Hari ini kita sudah banyak mendengar kabar ya, bahkan dari tadi siang itu salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi yaitu Mauro Zylstra, pemain muda ini dari FC Volendam sudah mendarat, sudah landing di Indonesia, dan tadi sudah bertemu dengan orang-orang Exco, ada Pak Arya di sana tentunya, dan mengunjungi kantor PSSI. Nantinya Mauro Zylstra itu akan juga datang ke kedutaan, tentunya akan setor muka dulu. Nah, dia bilang, Pak Erik bilang kalau dalam pekan ini surat menyurat antara kami PSSI dengan pemain sepertinya akan kami dapatkan. Nah, selain itu Pak Erik juga ceritakan kalau surat tersebut harus mencakup persetujuan dari orang tua pemain yang akan dinaturalisasi. Jadi pemain yang ingin membela timnas Indonesia ini juga harus mendapatkan izin dari orang tua mereka. Nah, Pak Erik bilang kan mesti ada clearance dari orang tua dan pemain tersebut bahwa mereka kesini untuk merah putih. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Mauro Zylstra tiba di Indonesia. Kedatangan striker FC Volendam itu disinyalir untuk melanjutkan urusan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Mauro di tanah air diketahui dari unggahan akun Instagram pribadi anggota Komite Eksekutif EXO PSSI, Arya Sinulinga, pada Jumat 22 Agustus 2025. Dalam unggahan tersebut, Mauro terlihat bercakap-cakap dengan Arya. Namun, belum diketahui apa isi dari percakapan tersebut. Yang jelas, Mauro saat ini memang sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Sejauh ini, proses naturalisasi Mauro sudah memasuki hampir rampung. PSSI telah menyelesaikan proses surat menyurat yang salah satunya adalah mendapatkan persetujuan dari orang tua sang pemain. Berkas-berkas ini sudah diteruskan ke Kemenpora. Ke Kemenkumham, dan kemudian mendapatkan persetujuan dari Presiden. Setelah itu, status Mauro akan ditentukan dalam pembahasan DPR RI. Proses naturalisasi Mauro masih tertahan karena DPR RI sedang masa reses. Hal ini diungkap langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun, Erick yakin proses naturalisasi Mauro akan rampung setelah masa reses wakil rakyat itu selesai. Mauro Zylstra bisa jadi diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U23 terlebih dahulu mengingat usianya masih 20 tahun. Diketahui, skuad Garuda akan mentas di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dalam waktu dekat. Timnas Indonesia U23 akan tergabung bersama Korea Selatan, Makau, dan Laos di grup C. Fase kualifikasi grup C akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada 3 dan 9 September 2025 mendatang. Kekuatan timnas Indonesia di masa depan bisa terus bertambah seiring banyaknya pemain-pemain keturunan yang membela merah putih. Program naturalisasi sudah membawa efek positif dalam perkembangan prestasi skuad Garuda. Kabar program naturalisasi pemain keturunan mewarnai perkembangan timnas Indonesia. Terbaru adalah 3 pemain keturunan Belanda Indonesia yang punya kans segera memperkuat tim merah putih. Ketiganya adalah Jansen Silk, Tristan Guijer, dan Dean Zerbengen. Dengan bakat dan pengalaman yang dimiliki, mereka akan melengkapi kekuatan pasukan Patrick Kluivert. Ketiga pemain itu disebut-sebut bisa menyusul Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra yang sudah lebih dulu masuk proses naturalisasi resmi oleh PSSI. Yuk simak profil singkat ketiganya berikut ini. Jansen Silk. Nama pertama adalah Jansen Silk.
pemain yang menjadi bagian dari skuad Sunderland di Premier League keturunan Belanda dan Indonesia. Jansen adalah bek tengah jangkung yang memiliki postur ideal untuk duel udara dan pertahanan modern. Lahir di Ede, Belanda, ia memiliki karir di Akademi PSV Eindhoven sebelum pindah ke Inggris pada 2023. Jansen sudah mencatat debut bersama Sunderland di Liga Inggris dan sempat menjadi sorotan media Inggris sebagai bek muda potensial. Dengan garis keturunan Ambon dari kakeknya, Jansen Silk dinilai cocok untuk menambah kedalaman lini belakang timnas Indonesia. Jansen dimainkan Sunderland pada pekan pertama Premier League 2025/2026, Sabtu 16 Agustus 2025. Ia menjadi starter dan bermain selama 53 menit untuk membawa Sunderland menang telak 3-0 atas tim kuda hitam West Ham. Tristan Guejer. Berikutnya adalah Tristan Guejer, yang sudah cukup lama digadang-gadang bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Ia lahir di Blaricum, Belanda pada 2 September 2004. Pemuda berusia 21 tahun itu mempunyai darah Indonesia dari nenek pihak ayahnya yang lahir di Maluku. Guejer kini menimba ilmu di Ajak U21. Selain fullback kanan, ia juga bisa berperan menjadi bek tengah, fullback kiri, gelandang bertahan, hingga gelandang sayap kanan dan kiri, berdasarkan data Transfermarkt. Guejer akan menambah panjang daftar pemain serba bisa di lini belakang timnas Indonesia. Kevin Dix misalnya, bek tengah yang bisa menjadi fullback, atau Sandy Wars dan Calvin Verdong, fullback yang dapat tampil di ajang pertahanan dalam pakem 3 atau 5 back. Dean Zarbingen. Lalu sosok Dean Zarbingen yang punya peluang menambah kekuatan timnas Indonesia. Dia merupakan striker atau penyerang. Dia memiliki postur ideal sebagai seorang striker, hampir 2 meter atau tepatnya 188 cm. Dengan postur tinggi yang dimilikinya, Dean bisa diandalkan untuk bola-bola udara permainan timnas Indonesia. Pemain sayap berkualitas di kanan maupun kiri, bisa memberikan umpan-umpan manja untuk Dean. Menurut catatan FotMob, persentase menang duel udara Dean mencapai 51,8%. Kelebihan ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk memenangkan duel udara di daerah pertahanan lawan. Ia sudah keluar masuk ke beberapa klub untuk menunjukkan pengalamannya.